Sekitar 2 minggu yang lalu, saya nonton sebuah video dari channel YouTube-nya pricebook.id yang kebetulan lagi nongol di home YouTube saya. Dan di video tersebut, Bang Bewok lagi keliling-keliling, lagi survei harga iPhone bekas di sebuah mall di daerah Tangerang. Dan saya cukup kaget ya, ternyata harga iPhone bekas ex-Inter itu sekarang sudah cukup terjangkau. Saya sendiri memang nggak pernah kepikiran untuk beli iPhone, makanya saya juga nggak begitu update soal harganya. Dan saat saya tahu kalau harga iPhone XS ex-Inter itu sudah menyentuh angka 5 jutaan, saya jadi kepikiran mungkin ini saatnya saya beli iPhone XS untuk istri saya yang memang sudah cukup lama penasaran gimana sih experience menggunakan sebuah iPhone. Akhirnya bermodalkan pengalaman yang sangat minim dalam membeli iPhone bekas, saya nekat. Saya beli iPhone XS ex-Inter melalui salah satu marketplace dan ternyata saya mendapatkan barang busuk. Udahlah, bumper aja dulu. Selamat datang di channel Tekonesia dengan saya Dimas. Dan seperti biasa, channel ini akan banyak membahas tentang teknologi dan juga multimedia, mulai dari unboxing, review, tutorial, dan juga tips and trick. Jadi jika kamu tertarik nih tentang hal-hal yang berbau teknologi dan juga multimedia, gak usah pikir panjang, langsung aja subscribe dan juga aktifin tombol notifikasinya. Pastikan juga notifikasinya berada di mode all supaya kamu gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Oke, jadi iPhone XS yang saya beli kemarin itu ternyata cacat ya. Awalnya saya sudah cek semua, mulai dari layarnya, speaker, wifi, sampai saya cek juga melalui aplikasi Triu Tools dan semuanya aman. Tapi memang pada saat itu saya cuman cek sekedarnya aja karena posisi saya juga masih ada di kantor. Jadi saya kurang memperhatikan dengan detail. Kemudian saat saya sampai di rumah, saya cek-cek ulang nih. Sambil saya bikin naskah untuk review si iPhone XS itu untuk video ini. Dan saat saya buka aplikasi kameranya, ternyata ada yang aneh nih. Saat saya buka aplikasi kameranya, ternyata ada bunyi nging gitu yang keluar dari modul kameranya. Saya jadi curiga ini jangan-jangan kameranya bermasalah. Tapi saya lihat melalui layarnya sepertinya kameranya oke-oke aja. Saya juga tes untuk ambil foto dan juga rekam video juga nggak ada masalah. Tapi kemudian saya coba pindah dari lensa wide-nya ke lensa telefotonya dan hasilnya seperti ini. Akhirnya saya tahu masalahnya ini. Memang masalahnya ada di modul kameranya, lebih tepatnya di lensa telefotonya. iPhone XS itu sudah dibekali dengan OIS atau Optical Image Stabilizer yang memungkinkan kita melakukan perekaman video itu jauh lebih smooth meskipun kita handheld aja, nggak pakai gimbal ataupun stabilizer yang lain. Dan di iPhone XS yang saya beli kemarin itu, komponen OIS-nya rusak sehingga dia bergetar dan bergerak tidak beraturan. Hasilnya videonya bergetar-getar dan juga ada garis-garis yang bisa kalian lihat seperti di video itu tadi. Dan sepertinya rusaknya ini cukup parah ya, sehingga saat kita buka aplikasi kamera itu komponen OIS-nya mengeluarkan bunyi yang cukup keras sehingga kita bisa notice adanya bunyi yang tidak wajar yang keluar dari modul kameranya. Akhirnya saya komplain dong ke sellernya dan sellernya meminta saya untuk mengirimkan video yang menggambarkan seperti apa error yang saya alami. Dan setelah saya kirim videonya ke sellernya kemudian meminta saya untuk mengirimkan kembali unitnya untuk diganti dengan unit yang lain. Akhirnya saya kirim balik barangnya setelah mengajukan pengembalian barang lewat aplikasi marketplace-nya. Dan setelah menunggu kira-kira 3 hari, seller mengonfirmasi bahwa barang telah diterima. Dan setelah dicek, ternyata memang terdapat kerusakan di modul kameranya. Tetapi iPhone XS kapasitas 64GB dengan warna silver, seperti yang saya pesan itu, ternyata stoknya lagi kosong di toko.
tinggal warna gold dan warna grey aja. Akhirnya saya minta ke seller untuk refund aja. Saya mau uang saya kembali aja deh. Dan seller memenuhi permintaan saya. Saya cukup mengapresiasi sih kejujuran dari seller ini, tapi saya agak kecewa ya. Seharusnya sebelum barang itu dikirim ke customer, harusnya dicek dulu semuanya di toko, sehingga customer nggak perlu repot-repot untuk mengajukan pengembalian barang seperti ini. Akhirnya, setelah saya tahu kalau beli iPhone X Inter itu harus sangat teliti, saya memutuskan untuk cari toko yang ada di daerah kota saya aja, supaya kalau ada apa-apa, saya bisa langsung balik ke tokonya tanpa harus mengirimkan barangnya lewat ekspedisi yang bisa memakan waktu cukup lama. Kemudian saya ketemu nih sama toko yang satu ini. Nama tokonya adalah Yohanes Kosek. Kalian bisa cek aja di Instagram ataupun di Tokopedia maupun di Shopee. Dan for your information, saya nggak di-endorse sama toko ini. Jadi saya cuma sekedar sharing pengalaman aja gimana saya beli iPhone XS X Inter di toko ini. Jadi buat kamu yang domisilinya di Kota Malang, kamu bisa jadikan toko ini sebagai salah satu referensi kamu. Tapi karena posisi saya juga agak jauh dari toko tersebut dan saya pada waktu itu lagi mager juga, akhirnya saya belinya lewat marketplace juga. Tapi saya memilih pengiriman via Gojek. Jadi saya order sekitar jam 4 sore. Pas waktu azan maghrib, barangnya sudah saya terima di tangan saya. Dan ini dia barangnya. Ayo kita lihat sama-sama apa aja sih yang ada di dalam paket penjualannya. Dan sebenarnya ini bukan benar-benar sebuah unboxing ya, karena sebenarnya boxnya sudah saya buka dan HP-nya juga sudah dipakai istri saya selama kurang lebih 1 minggu. Tapi saya cuma pengen kasih tahu aja ke kalian apa aja sih yang kalian dapatkan di paket penjualan iPhone XS X Inter. Langsung aja kita buka. Di dalamnya kita dapat apa ini? Ada nota ya. Kemudian ada buku manual dan juga SIM ejector. Loh, HP-nya mana ini? HP-nya udah saya buka ya. HP-nya ada di sini. Cuman kita lihat aja nanti. Di dalamnya kita dapat earphone yang pastinya ini adalah OEM ya, bukan ori, karena setiap iPhone X Inter itu pasti juga aksesoris yang kita dapatkan adalah OEM, bukan orinya. Kemudian kita dapat kabel data juga USB to Lightning yang sudah saya buka juga. Tadinya ini juga disegel karena saya pakai untuk sinkron ke iTunes. Dan ada charger, harusnya charger 5 watt. Tapi charger ini belum pernah saya pakai karena saya juga langsung beli ini. Ada charger fast charging untuk iPhone 20 watt dan juga kabel USB-C to Lightning. Dan ini dia iPhone-nya. Sejauh ini unit yang saya terima ini nggak ada masalah ya. Cuman satu aja, pada waktu saya membeli iPhone ini itu kondisi baterai health-nya ada di 92%. Dan setelah pemakaian 1 minggu sekarang ada di 85%. Jadi hal ini sepertinya maklum ya, saya juga banyak lihat di YouTube iPhone XS bekas itu kebanyakan memang battery health-nya udah disulap. Jadi sebenarnya keadaannya nggak bener-bener seperti pada waktu kita beli itu. Setelah kalian pakai 2 atau 3 minggu, baru harusnya kelihatan seperti apa sih atau di angka berapa sih battery health-nya seharusnya. Itu adalah battery health yang asli. Saya sudah coba kameranya dan tidak ada masalah juga. Baik di telefoto maupun wide-nya, untuk pakai video, slow-mo, semua sudah saya cek. Dan saya juga cek di Trio Tools juga, kondisinya hijau semua. Untuk kondisi sinyalnya aman-aman aja ya. Tapi saya juga memang sudah mengkonfirmasi ke tokonya apakah emailnya digaransi. Dan tokonya mengatakan bahwa garansi emailnya adalah seumur hidup. Jadi saya bisa agak lega ya, karena kalau sampai ada apa-apa nanti terblokir emailnya, saya tinggal balik aja ke tokonya,
untuk klaim garansi IMEI-nya. Kemudian kemarin saya juga sempat update iOS-nya ke iOS 15.0.1 dan hasilnya masih aman. IMEI-nya juga masih aman, sinyalnya nggak keblokir, update-nya juga lancar. So overall saya cukup puas ya dengan unit yang saya terima ini. Begitu juga istri saya yang sudah pakai iPhone ini kurang lebih 1 minggu. Katanya sih nggak ada masalah apapun yang dihadapi. Layarnya masih bening, kameranya masih oke, touchscreen-nya juga lancar. Dan bahkan istri saya sangat senang ya dan juga kaget HP yang sudah berumur ini ternyata masih bisa memberikan performa multitasking yang cukup baik. Jarang sekali istri saya tuh mengeluh kalau iPhone yang dipakai ini lemot. Memang optimasi dari iOS itu sangat luar biasa ya dalam memanage baik RAM maupun prosesornya, karena softwarenya buatan dari Apple dan hardwarenya juga buatan dari Apple juga. Tidak seperti Android yang OS-nya adalah buatan Google, sedangkan hardwarenya, HP-nya itu bisa buatan Samsung, buatan Sony, ataupun merek-merek yang lain. Jadi optimasi dari OS-nya pasti akan susah juga, dan experience yang kita dapatkan di setiap merek akan berbeda-beda. Oke, jadi itu tadi adalah pengalaman saya beli iPhone XS X Inter, mulai dari dapat barang busuk sampai alhamdulillah akhirnya dapat barang yang cukup proper. Tapi sekali lagi ini adalah iPhone bekas ya, X Inter lagi. Jadi kalau kalian beli juga, mungkin kalian akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dari saya. So far, setelah pemakaian kurang lebih 1 minggu, menurut saya iPhone XS ini masih sangat layak ya untuk digunakan di akhir tahun 2021 ini. Kameranya masih cukup tajam, layarnya juga masih enak, ketahanan baterai untuk kelas iPhone juga saya rasa cukup irit, sudah support fast charging juga, dan yang paling penting adalah optimasi OS-nya. Si iOS ini memang masih cukup handal dalam hal multitasking. Kalian akan jarang menemukan bahwa iPhone yang kalian pakai ini lemot, meskipun kalian banyak membuka aplikasi secara bersamaan. Like video ini jika kamu anggap menarik, dislike jika kamu anggap video ini sampah, dan juga share jika kamu care. This is Tekonesia. Stay brainy because science is freak.